Baik, terima kasih. Sekali lagi kita beri dan apresiasi yang luar biasa buat Ibu Eka Pandesa. Masya Allah, luar biasa ya materinya. Ini udah komplit, sudah semua dibahas sampai ke akar-akarnya. Saya sampai bingung ini ngomong apa nih. Slide-nya sudah ada di Bu Eka tadi, sudah disampaikan semua. Karena memang tema kita hari ini sama, yaitu diskusi budaya Lampung di era digital. Dan kalau sudah dibahas seakar-akarnya, saya bisa-bisa cuman closing wassalam. Terima kasih Pak Eka ya. Saya juga menjadi banyak belajar dari beliau ya. Disinilah luar biasanya teman-teman seperti ini kita banyak memperoleh wawasan yang tadinya tidak tahu, jadi tahu. Ini makanya saya support sekali dengan ibu-ibu yang luar biasa antusiasme hadir mengikuti kegiatan-kegiatan ini hari Minggu loh Bu. Bapak Ibu masih produktif mengikuti kegiatan ini. Apresiasi makanya ya, sekali lagi terima kasih buat ibu. Yang lain mungkin sedang ada di Pahawang, sedang ada di Lanakila, sedang ada di Transparan. Ibu di mana? Di hati dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala banyak pada Nabi kita Muhammad SAW. Dan pada hari ini saya berterima kasih karena diberikan kesempatan ya dapat hadir membersamai ibu-ibu hebat dan tentunya yang memang saya yakin ibu-ibu di ruangan ini pengalamannya sudah lebih dari kami ini yang di depan dan ilmunya sudah melebihi dari kami. Tapi izinkan kami di sini, saya terutama hanya ingin berbagi wawasan ya untuk menjadi bahan diskusi kita pada kesempatan hari ini. Baik, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara dalam hal ini Kementerian Kebudayaan yang berkolaborasi dengan DPR RI yang sudah memberikan kesempatan. Selamat jalan baik Kak. Terima kasih. Baik, saya teruskan yang sudah mengundang saya dalam diskusi budaya hari ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya karena dapat hadir di ruangan ini, terutama bersama para ibu hebat yang aktif dalam giat kemasyarakatan. Ibu, hari ini tadi ya, dari awal saya udah sampai bingung nih, mau ngomong apa? Semua sudah dikupas sama Ibu Eka tadi. Tapi mungkin nanti ada sisi lain yang memang belum jadi masuk pembahasan, kita akan diskusi bersama. Jadi diskusi hari ini itu adalah tetap masih membahas budaya Lampung. Bu, kemarin Ibu sudah mengikuti kegiatan ya Bu, satu hari pertama Ibu ya? Beda. Oh beda. Oh beda ya? Oh ya beda Bu. Maaf. Iya. Oh iya. Ibu kayaknya nggak asing banget ya. Ibu dari mana Bu? Dari Pagelaran Utara. Gubernur apa namanya? Iya. Iya benar, Masya Allah luar biasa. Ternyata benar kata saya. Ini di luar sini, di dalam ruangan ini banyak sekali ibu-ibu hebat. Dan beliau ini kalau nggak salah angkatan 4 ya Bu ya? Angkatan 4 Pendidikan Penggerak Kabupaten Riau bareng saya berjumpa lagi di sini dengan event yang berbeda Ibu ya. Kemarin ngurusin pendidikan. Baik, izin perkenalan diri, nama saya Tuti Handayani. Kalau di lapangan itu biasanya kan saya aktif di beberapa organisasi di Kabupaten Riau. Jadi lebih akrab dipanggil Kak Titu biasanya. Dan tempat tinggal saya ada di Prisewu, tepatnya di Tujosari. Kalau asli saya dari Waihilau Pesawaran Bu. Ibu tahu Waihilau? Tahu. Ujungnya Pesawaran sana Bu. Dan saat ini saya dipercaya sebagai Kepala UPTS Negeri 1 Bumi Harum dan juga mengajar sebagai dosen di bidang manajemen. Kegiatan saya sehari-hari itu berkaitan dengan pendidikan dan masyarakat. Jadi kebetulan hari ini memang kita akan berdiskusi masalah budaya Lampung. Makanya saya agak insecure kalau suruh bicara tentang budaya Lampung. Saya suruh jawab Bu, Bapak saya
Klaten, ibu saya Solotigo, saya berantakan. Aduh, bingung lagi mau bahas apa ini. Bahasa akan-akan ya. Perasaan saya harus tinggal daun dan rantingnya saja. Ya, jadi Mas next ya. Oke, Ibu. Zaman sekarang itu berubah sangat cepat sekali, ya nggak Bu? Kita lengah dikit, ada perubahan, ada apa Bu? Ada yang lain. Ada yang lain sih. Bahaya ini jam segini udah bahasa ada yang lain, Mbak Putri. Ada yang lain. Jadi ada, iya betul, ada perkembangan yang lengah dikit, ada yang baru. Kalau kita nggak update, kita ketinggalan. Ibu sama anak-anak ibu di WhatsApp apa informasi biasanya? Iya, kok bisa begitu ya Bu ya? Iya kan, sama anak kita. Belum tahu TikTok, anak udah tahu TikTok begitu ya. Nah jadi saat ini anak-anak kita tumbuh di dunia serba digital. Handphone, YouTube, apa Ibu? TikTok, IG, tadi dibahas, FB, ada lagi FB Pro, ya, apalagi game online, dan yang sedang viral apa? AI. Saya sampai bingung sama AI itu, nggak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Kadang saya ke bawah juga, terprovokasi ya di sosial media itu. Saya sudah percaya sampai nangis-nangis karena beritanya seperti itu ya, nggak taunya AI Bu. Makanya kita harus benar-benar selektif, tidak boleh menerima informasi secepat itu. Jadi harus kita pelajari dulu ini. Berita ini dibaca benar tidak? Cek sumbernya, cek tanggalnya. Nanti kalau kita ikut menyebarkan, klik tombol share, nah sama aja kita. Berarti kita menyebarkan hoax, ya kan? Nah itulah, saya senang ada AI. Tapi itu tadi kelemahannya, saya juga jadi harus benar-benar banyak belajar untuk mempercayai sumber informasi. Sampai saya kadang juga dikelabui dengan mahasiswa saya, Bu. Ada yang mahasiswa ini? Sebetulnya saya mahasiswa Ibu. Tapi tidak, saya sering sekarang sudah pakai itu ya Mbak ya. Jadi saya akan memberikan tugas itu yang memang harus muncul dari pengalaman kehidupan mahasiswa tersebut. Artinya yang memang dilihat dari sekitarnya. Jadi kan kelihatan kalau jawaban dari AI sama jawaban dari ilmiah. Kadang kalau dari AI, bahasanya sempurna 99%. Begitu suruh melanjutkan tanpa teks, bingung, pelongak-pelongok. Karena nggak tahu, hanya kopas. Tidak belajar. Saya malah lebih menghargai mahasiswa yang menyampaikan jawabannya dengan bahasa yang sangat sederhana. Belepotan nggak apa-apa, tapi mengerti maksudnya, paham maksudnya. Timbang bahasanya udah kayak buka mutiara sempurnanya, wah, tapi kok pas. Sekarang apa yang nggak bisa Bu? Ya. Nah jadi kemarin ya sebenarnya mungkin saya agak ngintip-ngintip ya. Jadi mengintip-ngintip materi kemarin ya, itu luar biasa sekali pembahasan tentang keragaman budaya ya. Keragaman budaya memang harus dijaga. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Nah, jadi Bu, tadi ya seperti saya sampaikan bahwa sekarang ini anak-anak kita tumbuh di dunia serba digital ya. Sudah disebutkan anak-anak baik dari remaja semuanya ada di dalam lingkungan digital. Dalam lingkungan digital. Dia itu tadi baik yang sosial media maupun yang game online ataupun masih banyak lagi. Nah, di sini dengan informasi seperti ini kita akhirnya terdorong bagaimana untuk tetap menjaga budaya kita, identitas kita di tengah era digital. Next Mas. Bu, saya ini cuma bagian waktu berapa menit, Pak? 10 menit. 10 menit, Bu. Saya waalaikumsalam aja nih 10 menit. Baik, Ibu-ibu muslimah yang saya cintai, kasih cie Bu. Ibu
Anda cintai? Jangan ngantuk Bu, selesai dari ngantuk tadi Bu. Hampir kena kamera saya geser tadi tempat itu. Masya Allah, tapi bagaimana yang antusiasnya itu luar biasa. Bu, zaman boleh berubah, teknologi boleh semakin canggih, tetapi untuk nilai-nilai budaya ini tidak boleh kita hilangkan. Harus tetap menjadi identitas. Identitas saya bukan suku Lampung, saya Jawa asli tadi itu, ya. Tetapi saya cinta banget dengan budaya Lampung. Benar, cinta saya respect sekali dengan orang-orang Lampung ya. Bahkan kalau saya ada kegiatan di luar kota 2018. Saya mengikuti kegiatan Kalamata Nasional, berkumpulnya para guru pembina di seluruh Indonesia, di Jawa Timur. Waktu itu kalau nggak salah tepatnya di Lebahharjo. 15 hari saya di sana berkolaborasi dengan teman-teman dari seluruh provinsi. Di situ saya bangga sekali perkenalkan Lampung. Saya bawa tapis, mereka mau beli, padahal saya cuma mau barter nanti, mau barter pakai tasnya Papua yang ada apa itu, keribel-keribel itu kan unik. Tapi enggak, jangan, saya mau beli saja gitu. Berarti luar biasa ya produk kita itu ya, dikenal dengan seluruh masyarakat Indonesia, paham semua itu dengan tapis, unik gitu ya. Nah terus kemudian di sini ada nilai-nilai budaya Lampung. Nilai budaya Lampung utama itu di sini Bu ada Piyul Pesngiri. Nah ini saya kalau bahas ngomong Lampung takut kecelitut. Jawa medok ini aslinya saya, cuman tak buat agak-agak biar ke Lampung-Lampungan gitu. Masih kelihatan Jawanya ada Bu? Masih. Baik, Piyul Pesngiri artinya adalah menjunjung tinggi harga diri, kehormatan, dan etika dalam bertindak. Nah, jadi Piyul Pesngiri ini adalah konsep harga dirinya orang Lampung. Begitu. Apa sih korelasinya untuk di era digitalisasi ini, untuk Piyul Pesngiri ini? Contohnya ini aja, yang di keseharian kita kan lagi bahas sosial media, bahas digitalnya. Ada misalnya konten yang kita lihat atau berita informasi, masyarakat Lampung banyak yang berperilaku sopan, akhirnya mendapat apresiasi dari komentar netizen. Tapi ada lagi kasus adu mulut warga Lampung yang berujung malu karena tidak beretika. Ini adalah salah satu mencerminkan tidak dijaganya Piyul Pesngiri. Begitu. Terus ada lagi warga Lampung menemukan sebuah barang kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Ini Piyul Pesngiri pada nilai apa? Kejujuran. Berarti nilainya positif, begitu. Kemudian nilai budaya Juruk Adik. Juruk Adik ini menghargai atau menjaga nama baik diri sendiri atau keluarga. Contoh kecilnya apa? Korelasinya dengan digital, di era digital ini. Nah, ada kasus waktu itu ada postingan di Facebook. Akhirnya hingga keluarga itu terseret. Ini tadi kan artinya menjaga nama baik diri sendiri dan keluarga. Itu tadi keluarga hingga terseret di kasus ada postingan di Facebook tadi. Nah, ini kan berarti mencerminkan bahwa hilangnya nilai juluk Adik. Nemu iman itu sikap ramah, ciri khasnya orang Lampung ya. Sikap ramah, menghormati tamu atau menghormati siapa saja yang datang. Masih terlihat di tradisi Bu, tradisi kalau hajatan orang Lampung atau acara-acara keluarga itu kan dengan cara menghormatinya, mereka itu masih ada tradisi menyiapkan sajian atau hidangan khas Lampung. Nah itu kan luar biasa sekali. Berarti masih terjaga imannya. Dengan nyampur itu adalah mudah bergaul, mudah bersosialisasi. Nah ini menjadi ciri khas orang Lampung bahwa warga Lampung itu atau budaya Lampung itu menekankan bahwa harus bagaimana bisa berbaur dengan masyarakat. Kemudian sakai sambayan. Nah, sakai sambayan ini gotong royong Bu atau saling membantu. Nah, inilah yang sangat menonjol menjadi identitas budaya Lampung, yaitu sakai sambayannya. Luar biasa sakai sambayannya. Nah, jadi saling membantu baik dalam suka maupun
duka. Nah seperti itu. Jadi menurut saya ini nilai-nilai budaya Lampung ini sangat cocok sekali untuk sebagai pondasi ya, sebagai pondasi di era atau zaman yang modern seperti ini, di era digitalisasi. Ini adalah pondasinya yang memperkuat supaya kita tidak keluar dari jalur ini. Makanya ini bagus sekali sebagai pendidikan karakter anak. Kelebihan budaya Lampung bagi generasi masa kini. Ya, seperti yang saya bilang barusan bahwa nilai-nilai budaya Lampung ini sebenarnya cocok untuk apa ya? Untuk dijadikan fondasi pendidikan karakter anak. Karena di sini sudah memuat sopan santunnya, kemudian menghormati orang tuanya, kemudian bagaimana menjaga nama baik. Sopan santun itu jadi budaya Lampung itu mengajarkan bagaimana menjunjung tinggi tata krama dalam berbicara, menghormati orang tua, dan bermasyarakat. Nah ini kalau berbicara saya sering bertentangan, kadang-kadang saya dapat komplain, Bu, tapi setahu saya kalau orang Lampung itu ngomongnya nadanya tinggi, terdengar sangat keras, begitu ya? Ya memang benar sekali. Kalau nggak tahu dikirain orang berantem. Padahal itu adalah ciri khas budaya Lampung. Apa sebagai bentuk ketegasan dan keterbukaan. Bukan marah, bukan tidak menghormati. Ini adalah ciri khas, gitu. Iya memang benar seperti itu. Jadi menurut saya volume suara itu tidak bisa dijadikan tolak ukur. Ini bedanya kalau orang Jawa lagi Solo, kalau ngomong kan lemes, gitu. Kalau dipanggil gitu. Kalau orang Lampung dipanggil woi, gitu kan gitu. Pokoknya tidak ada masalah kalau memang sudah adanya seperti itu. Coba ada dua, seorang sahabat nih misalnya, satu orang Lampung, satu orang Solo. Yang orang Lampung berdua sama-sama lapar nih, dua sahabat ini sama-sama lapar. Terus yang suku Lampung ngajak makan. Ayo woi makan, udah lapar ini gitu. Itu padahal sudah sangat baik karena mengajak kita bersama. Si suku Jawa jawab apa? Ya kalau panjenengan sudah lapar, ya saya makan. Tapi nak jenengan belum lapar, ya saya nunggu. Itu biasanya seperti itu. Jadi beda. Jadi makanya saya tidak bisa untuk mengatakan ini sebagai volume itu sebagai tolak ukur. Ada ya. Jadi candaan kan orang Solo. Saat-saatnya orang Lampung, orang gitu langsung semua gitu. Begitu orang Jawa, Mas, wonten nika kobong. Nah, jadi keduluan habis kebakarannya. Kalau pakai madaun tuh. Mas, tolong wonten mriko kobong. Udah habis ya dulu. Itu caranya kayak beri aku seperti itu semua. Nah, jadi itulah ya. Jadi ini memang buat budaya Lampung itu memang menjunjung tinggi benar-benar etika berbicara maupun cara menghormati orang tua. Ya kedua menerapkan akhlak serta karakter yang kuat ya itu sudah pasti ya, karakter kejujuran, keberanian dan tanggung jawab serta kesetiaan terhadap keluarga dan adat. Jadi harus mengikuti aturan adat, mungkin adat saat pernikahan ataupun musyawarah gitu. Memperkuat hubungan dalam keluarga dan masyarakat. Jadi kalau budaya Lampung itu memang menekankan pentingnya kebersamaan dalam keluarga. Jadi ada tradisi berkumpul. Tradisi berkumpul itu adalah sebagai sarana untuk mempererat hubungan keluarga atau masyarakat. Melatih semangat gotong royong. Tadi sudah dibahas sekali sembahyang ya. Membentuk identitas daerah. Banyak tadi sama Bu Eka sudah dibahas tentang pengenalan produk budaya kita. Next Mas. 10 menit nih Mas, tinggal 7 menit paling ini. Tantangan era digital. Penggunaan gadget berlebih pada anak dan remaja sehingga mengurangi interaksi sosial. Iya Bu ya. Ibu, anak-anak kita itu kalau sudah apa saja, kalau sedang asik dengan timnya, disuruh beli capek ke warung aja nggak beraturan ya. Terus tingkat emosionalnya, Ibu ngerasain nggak? Beda dengan anak yang memang tidak terlalu sering pegang HP. Nah itu yang masih jadi
permasalahan ibu-ibu khususnya ya. Jadi Bu, di sini anak kalau sudah main handphone, pegang handphone, dia tidak akan peduli dengan lingkungan sekitar. Dia sulit untuk bersosialisasi. Bahkan dia lebih sering menarik diri. Dia lebih memilih dengan asik dengan handphonenya daripada bermain di luar. Nah, itulah, jadi memang di sini kan kita akan bahas antara tantangan dan peluangnya ya. Ini kita karena tadi semua terkait dengan UMKM sudah dibahas sampai akar sampai WK, jadi saya memang menyebutkan sesuatu yang memang belum masuk ke pembahasan itu tadi. Selanjutnya, kurangnya kontrol dan pendampingan orang tua dan Bu. Anak-anak itu bebas mengakses internet kapanpun dimanapun, kita nggak tahu ya. Nah, di situ itulah yang menjadi kelemahan kita. Orang tua yang terlalu percaya atau memang orang tua yang memang belum paham di digital. Nah itu yang masih berbahaya. Makanya perlunya pendampingan orang tua kepada anak-anak ya, pada anak-anak di era digitalisasi ini dalam menggunakan handphone atau gadget. Kemudian penyebaran hoax yang cepat dan sulit dibedakan dari informasi yang mana. Jadi ini salah satu AI yang saya ceritakan di awal tadi, ya. Jadi fenomena sekarang yang saya lihat itu viral lebih penting daripada nilai manusianya. Kecelakaan Bu, kecelakaan, asik ambil konten videonya dulu Bu. Iya, bukan langsung ditolongin. Asik langsung penting punya konten. FYP itu visinya. Jadi nilai kemanusiaan sekarang itu sudah betul tidak ada Bu. Saya miris sekali dengan itu Bu. Kalau kamera itu nggak bisa nolong nyawa Bu, siapa yang bisa tindakan manusianya? Itu fenomena yang sekarang kita lihat Bu. Orang lebih mementingkan viralnya dulu timbang nilai kemanusiaannya. Itu. Terus apa tadi ini masih penyebaran hoax ya. Nah, jadi Bu, di sosial media itu banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Apa saja yang kita cari ada. Tinggal bagaimana kita harus selektif. Ya tadi saya sampaikan, jadi tidak boleh langsung dikonsumsi, langsung di sharekan kemana-mana. Biar si paling update tuh, gitu. Kan kadang ada sih orang pengen banget yang jadi nomor satu untuk mengupdate berita, ya kan? Ya tapi tidak memikirkan terlebih dahulu dampaknya apa setelah ini nanti di share. Makanya kalau terima informasi kita pelajari dulu beritanya, ya. Kemudian dicek sumbernya dari mana, tanggalnya, ya, sebelum mengklik tombol share. Itu seperti itu tuh lebih bijak. Selanjutnya perubahan gaya hidup instan. Iya Bu ya, sekarang orang itu masyarakat itu mencari yang praktis dan cepat, ya, sampai kadang lupa dengan budaya atau apapun yang memang ada relasinya sebelum mengambil keputusan dalam misalnya gaya hidup yang instan itu ya banyaklah contoh-contoh yang serba praktis gitu. Jadi tidak ada memikirkan sebelumnya apa nih yang memang menjadi hasilnya baik atau tidak nih. Izin Ibu, waktunya 4 menit lagi. Ya Allah enggak. Peluang digital Bu tadi sudah ya semuanya ya, peluang ya. Yang jadi saya yang ngomong ini kayaknya pokoknya kalau yang tadi sudah diterima udah pura-pura nggak dengar Ibu. Ya. Jadi Ibu, peluang tadi sudah disampaikan sama Ibu Eka luar biasa. Jadi digital itu bukan hanya tantangan, ya, tetapi juga peluang besar bagi kita untuk ikut melestarikan budaya. Menarik apa? Banyak tadi platform digital yang disediakan. Ada TikTok, ada YouTube. YouTube untuk apa kalau melestarikan budaya? Ya bisa untuk posting, misalnya wawancara dengan tokoh adat, cerita rakyat, ya. Terus misalnya juga tentang berbagi bagaimana cara upacara adat gitu. Dan
Untuk selain YouTube ada lagi website ya atau blog. Itu bisa untuk membuat artikel sejarah singkat ataupun informasi-informasi terkait dengan budaya kita. Baik, sekali Mas. Peran penting masyarakat dan keluarga. Ya, peran penting masyarakat dan keluarga. Jadi untuk menjaga budaya kita itu bukan tugasnya atau tanggung jawabnya pemerintah saja atau sekolah, tetapi peran keluarga dan peran masyarakat itu yang paling kuat. Nah, di sini sebagai pendidik pertama di rumah yang mengenalkan nilai budaya sejak dini. Jadi Bu, anak sebelum mengenal sekolah itu pendidikan pertama itu adalah orang tuanya. Mulai dari hal sederhana saja, mengajari salam, ya, terus cium tangan dengan orang tua, bagaimana etika atau adab saat makan. Nah, itu diawali dari pendidikan pertama orang dewasa. Bisa pengenalan budaya pun melalui orang tua, ya karena anak kita juga tinggal di Lampung, mau tidak mau ya kita harus mengenalkan bahasa Lampung yang bapak ibu yang ibu-ibu tahu saja, ya kan? Misalnya tahunya cuma tapi pun, ya sudah anak diajarkan ini sama hormat nak, budaya Lampung. Boleh kok kamu nanti pulang sekolah bilang sama ibu, tapi pun boleh gitu. Jadi itu hal yang paling sederhana kita mengenalkan budaya kita sejak dini dari pendidikan pertama. Menjaga tradisi dalam keluarga, mulai dari bahasa, sopan santun hingga kebiasaan lokal. Teladan dalam menggunakan media digital yang bijak dan bertanggung jawab. Bu, sosial media atau internet itu seperti pisau ya Bu ya. Pisau itu bisa memberikan kebaikan, tetapi juga bisa melukai diri sendiri. Pisau itu kalau digunakan dengan baik, itu bisa membantu pekerjaan ibu-ibu di rumah. Tetapi sebaliknya, kalau kita salah menggunakan sedikit saja, maka itu akan melukai kita dan merugikan kita. Jadi banyak Bu, sekarang kasus ya, saya sering jadi curhatan, bahkan ada mahasiswa saya atau wali murid saya ada sampai pernah ada, ini sedikit nggak apa-apa ya kita ya, jadi untuk pembelajaran saja. Ada wali murid, dia masih muda lah, hanya pada kelas 1. Nah itu terjerat kasus viral baik digital. Itu salah satu kita kalau tidak berhati-hati menggunakan sosial media. Awalnya ya hanya sekedar ingin posting lah ya, posting kebetulan pas postingnya lagi cantik mungkin, terus yang komentar ribuan, terus dia open inbox ya, open pesan. Kan ada tuh kalau saya sendiri di sosial media itu saya pesan saya nonaktifkan. Jadi memang tidak menerima pesan kalau tidak kita terima gitu. Jadi itulah open seperti itu. Akhirnya karena keseringan, kecanduan, dan mungkin tadi bisa dan dikelabui karena kalau yang ini beda dengan yang di rumah gitu bahasanya kan. Ini berpangkat misalnya, atau lebih jaga, atau yang mungkin kelasnya dibandingkan yang di rumah mungkin beda gitu. Akhirnya ditanggapin dari sosial media, dari TikTok tadi larinya ke website pribadi. Kalau sudah masuk ke WA itu udah bebas kapanpun bisa saja kan. Nah disitulah mulai kelemahannya nih para ibu-ibu ini, karena memang pengalamannya adalah seorang ibu, jadi saya sampaikan saja pembelajaran. Tapi alhamdulillah udah clear masalahnya sekarang. Habis duit banyak Bu, kira-kira tahu nggak? Habis duit banyak, bisa hampir 80-an. Itu karena keteledoran dalam bersosial media, tidak memakai adab dan etika dalam bersosial media bagi perempuan ya. Jadi sudah itu terlalu dalam hubungan yang memang tidak dilarang, walaupun virtual Bu. Justru itu virtual sekarang zaman kami bisa direkam sama si pelaku. Itu yang diancam untuk disebarkan. Yang bahkan sebelum disebarkan ancamannya adalah untuk didapatkan pasangannya, suaminya gitu. Jadi seberapa aja dituruti kan supaya
tetap aman itu rasanya. Sampai udah gak kuat lagi, sampai habis semuanya, akhirnya cerita ke suami, ketemu suami lagi, begitu kan rasanya. Sampai ke ya tapi ya kayak gitu susah Bu. Kalau udah jejak nggak tahu orang mana, sudah akunnya dimatikan, sudah nomor diblokir, ya sudah bye-bye, hilang 80 juta hanya dengan foto begitu awalnya gitu. Nah ini Bu, jadi ini pembelajaran sangat bagus sekali untuk kita ya, supaya kita benar-benar berhati-hati, lebih bijak dalam bersosial media. Makanya di sini nanti aku udah kelewatan menurut slide saya udah lupa. Ada barang-barangnya apa saja yang memang layak atau pantas kita post di sosial media yang memang sekarang sedang tidak baik-baik saja di dunia maya. Next, Mas. Tip bijak bersosial media yang tadi sudah bahas ya. Jadi bagikan hal-hal yang bermanfaat, verifikasi informasi sebelum bagikan, ikuti akun dakwah, edukasi dan budaya positif. Sebenarnya tadi kalau waktunya banyak, saya ingin menanyakan sampel-sampel saya banyak di sosial media. Konten edukasi. Kalau saya memang kan tadi sudah disampaikan dengan pemateri satu, kita boleh mengunggah apa saja sesuai dengan bidang kita, basic kita. Kalau saya kan memang di edukasi pendidikan ya, jadi saya setiap ada event seperti kemarin Hari Guru, Hari Pendidikan di Palembang, saya selalu bikin konten edukasi. Itu ada di TikTok saya, alhamdulillah itu sampai ribuan, dan follower saya sudah sampai 234 kalau nggak salah ribu. Terus di situ ternyata banyak manfaatnya, banyak yang endorse saya hanya dengan konten edukasi itu tadi. Atau pas saya lagi jadi pembina upacara, kan ada tuh si humas yang lagi mau ambil video dikirim ke grup. Nah, saya iseng-iseng lah. Nah, tapi kan dari situ kan karena memang edukasi ya, edukasi apalagi saya sering kalau sedang menyampaikan membawakan pidato ataupun sambutan itu memang yang lebih ke sedang hangat, sedang viral, nah gitu. Jadi banyak yang menanggapi, banyak yang respon, bahkan yang posting ulang itu banyak. Yang kemarin heboh beberapa negara segala macam itu, tapi kalian malah meluruskan di situ ya, tidak yang terprovokasi dengan berita-berita yang memang mengecohkan kita. Semua ada sisi negatif dan positif, tinggal bagaimana kita menyikapi. Next, Mas. Next. Cara melestarikan budaya Lampung tadi sudah, ini yang nggak perlu luas-luas, cukup dari rumah tadi sudah semua dibahas sama Bu Eka. Jadi kalau dilihat dari cara melestarikan budaya Lampung, bayangan kita itu, wow ini event besar tentang festival budaya Lampung ataupun event-event pemerintah terkait dengan budaya Lampung. Enggak, tadi kan sudah ya, banyak sekali yang sudah dipaparkan sama Bu Eka tadi. Makanya di sini tadi Bu Eka banyak betul manfaatnya ya. Dari rumah bisa menghasilkan cuan. Buat ibu-ibu kreatif, ibu rumah tangga, habis mandi, rumah udah beresan, udah mulai tuh cari duit di HP. Itu luar biasa sekali Bu, enak sekali ya sekarang ya. Sudah difasilitasi. Makanya bagaimana kita bisa menyikapi peluang-peluang bagus dengan di era digital ini. Next, Mas. Contoh konten sederhana yang bisa dibuat. Ya, cerita kegiatan harian seperti saya tadi bilang ya, kegiatan saya sekolah kadang-kadang pagi-pagi itu ya jam 6:30, saya 6:30 udah sekolah Bu. Jadi nyambut anak-anak di pagar itu selalu saya buat konten juga. Artinya ya keseharian atau kadang-kadang guru-guru ada pembelajaran atau memang saya ambil. Nah itu untuk konten-konten edukasi. Bisa keseharian kalau ibu-ibu bisa misalnya masak, buat konten, ibu pas berkebun, ibu tutorial menanam apa, itu bisa dijadikan konten kalian. Kemudian quotes inspiratif. Nah, quotes ini seperti saya bilang tadi, banyak saya buat quotes Bu. Quotes itu terkait dengan momennya. Momennya apa saya pasti mau share. Jadi kalau lagi momennya kayak kemarin Hari Guru, saya buat. Walaupun cuma durasi 10 menit, saya pasti buat itu tentang edukasi Hari Guru begitu ya. Terus kemudian konten budaya lokal. Nah, itu tadi bisa dari cara memakai sider, paling sederhana saja. Cara memakai sarung kapis ada loh Bu, saya belum susah, udah dewasa nggak bisa pakai ke kamar sarung kapis loh. Nah itu walaupun sederhana, tapi kadang ada orang yang tidak ngerti, gitu, nggak paham gitu. Nah itu ilmu, itu pasti diurai dan itu pasti bermanfaat gitu. Konten dakwah ya, dakwah positif. Kalau kita nggak bisa dakwah Bu, kita ambil dari pendakwah.
kita bisa share, tapi jangan lupa menyertakan siapa pegawainya. Cuma tadi langsung aja. Bisa dilanjut. Ya. Baik Bu ya, dikit lagi Bu ya, maklum ya. Ntar lagi makan siang Bu, mana? Kasihan Bu dari pagi Bu ini, jenuh coba ya. Jam rawan soalnya. Jam rawan ini. Dokumentasi kegiatan ya sudah, konten kopi tadi udah sampaikan, kopinya Masa yang diposting masakannya, kan jadi tahu nih resep-resepnya. Nah, sambal terasinya itu sama terasinya Ibu yang itu beda, ya kan? Ibu pakai rampai, Ibu pakai tomat, ya kan? Ibu pakai terasi udang, pakai terasi kemiri misalnya. Next Mas. Oke, mari terus jaga warisan langkah bijak di era digital. Jadi Bu, dari ini saya peringkas ya Bu ya. Sebenarnya banyak materi, bahkan mau saya share juga video-video motivasi juga. Tapi karena waktu dan insya Allah mudah-mudahan nanti ke depan kita diberi kesempatan yang diskusinya agak santai. Saya terburu-buru ini Bu, kayak kejar-kejar gitu loh. Enak banget. Pengennya semua tersampaikan, tapi apalah daya ya. Tapi tidak apa-apa, sedikit tapi berkualitas. Nah terus Bu, jadi dari tadi yang kita bahas, intinya kan sekarang banyak tuh remaja, anak yang memang tidak terlalu respon. Bahkan budaya lokal pun jarang sering muncul lagi kan ya. Nah bagaimana itu tadi kita sudah disampaikan juga dengan Bu Eka, bagaimana untuk mengajak generasi muda lebih mencintai produk lokal atau memahami budaya lokal. Lalu biasanya kan anak muda itu lebih hafal dengan tokoh dari luar daripada tokoh lokal. Nah itulah tugas kita sebagai keluarga, masyarakat. Nah makanya dari 5 nilai budaya tadi apa saja Bu? Masih ingat Bu? Nilai-nilai budaya Bu? Pikir sendiri apa lagi Bu? Ayo. Julung ade apa lagi Bu? Lumayan lima, satu apa lagi Bu? Minyak nyamuk, satu lagi. Masya Allah berapa? Berarti ibu semua ya Mas? Ya udah Bu, minimal 5 aja Ibu. Dapat dari saya udah tuh. Saya udah bilang tadi, Bu Eka sudah bahas akar-akarnya. Saya hanya kebagian ranting sama daunnya saja. Begitu kan? Oh iya benar Ibu, berarti saya keindahan ya Bu ya. Soalnya dari daunnya Bu dan rantingnya. Baik, jadi intinya Bu, kalau budaya ini jauh dari kita balik. Kalau anak-anak atau generasi muda sudah menjauh dari budaya, maka tugas kita mendekatkan budaya ini melalui di kita gitu. Mungkin itu saja Ibu ya. Mas, Nek, coba masih ada nggak Mas? Halo. Oke, terima kasih. Iya, tadi saya mau tutup salamnya di awal Bu sebenarnya. Saya pikir saya sudah nggak ada ini lagi karena materi sudah di up semua sama Bu Eka. Tapi itu tadi terima kasih sedikit banyak ada sharing terkait dengan budaya Lampung di era digital, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, dan sedikit banyak saya mengucapkan terima kasih dan maaf ya karena bukan menggurui, karena saya di sini luar biasa sekali rekan saya ya. Ini ibu hebat semua ini. Beliau ini dulu pernah pendidikan bareng saya 6 bulan. Seperti apa prosesnya, masya Allah gitu. Bu, siapa namanya? Bu lupa saya Bu. Bu Asi, iya. Dan kita pernah dulu ditulis bareng Ibu ya, duduk bareng ya. Masya Allah, luar biasa. Baik Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyak apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf sekali lagi, saya berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.